show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Iya, ya dadah. Ketika bicara soal sang istri mengenai kesetiaan serta perjuangan 11 tahun membangun rumah tangga, Agus tak bisa menutupi rasa harunya. Karena di mata Agus, Anggia bukan hanya sekedar sebagai seorang istri, tapi juga merupakan partner dalam jatuh bangun serta pahit manis melewati kehidupan. Ya udah, begitu banyak masalah, tapi kita nggak coba ninggalin satu sama lain gitu. Maksudnya kita bertahan untuk selalu berdua gitu, bahwa segala sebuah masalah bisa diselesaikan selama ada komunikasi di antara kita, selama kita masih saling menghormati, dan tidak pernah lagi kalau misalnya kita ribut atau apapun itu nggak pernah diulur-ulur waktunya gitu berhari-hari. Nggak kalau memang ada pertengkaran, selesaikan juga hari itu juga. Ada saatnya memang dia yang mengalah, ada saatnya saya yang mengalah. Saya selalu mendoakan pernikahan saya gitu loh, maksudnya untuk selalu bisa langgeng, bisa terus sama istri saya dan bisa terus sama anak saya. Minta dilindungi lah keluarga saya dari segala godaan setan yang terkutuk dari segala macam. Ingin rasanya Agus bisa memeluk Anggia, namun pekerjaan harus tuntas lebih dulu. Demi fokus kepada pekerjaan, hari itu Agus benar-benar mematikan ponselnya sampai malam hari selesai syuting. Begitu syuting usai, Agus langsung keluar dari lokasi syuting. Ia langsung mampir ke toko kue dan rupanya Agus memang sudah memesan khusus sebuah kue yang cantik dan satu bunga mawar. Kebetulan tadi minta tolong beliin kue, udah ada kuenya, terus juga beliin nggak tahu artinya apa sih, cuman kayak Agus pun langsung meluncur ke rumahnya yang berada di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Tiba di rumah, ia sengaja memarkir mobilnya agak jauh dari rumah agar Anggia tak mendengar ia datang.
datang. Kemudian Agus pun sibuk mempersiapkan kuenya. Dia menyalakan 11 lilin plus menggenggam erat buket bunga mawar putih spesialnya. Dan inilah detik-detik kejutan Agus bagi Anggia. Assalamualaikum. Tadi kedengeran suara mobil biasanya. Tim play. 1, 2, 3. Tidak hanya merasa terkejut, Anggia juga sempat tak percaya kalau suami tercintanya sudah datang dengan kue dan 1 buket bunga mawar putih. Rasa kesal dan sewot karena tak bisa makan malam bersama mendadak hilang. Momen pun semakin indah ketika putri mereka terbangun dan ikut bergabung dengan ayah bundanya yang tengah bahagia. Happy sih. Lama ya udah nggak kasih bunga. Iya, udah lama loh gak dikasih bunga. Terakhir kasih bunga. Baru ini apa? Ulang tahun kali ya? Ulang tahun. Ulang tahun belum nikah. Lama banget. Iya, terakhir ini masih pacaran kasih bunga ya. Pas sudah pacaran Bunga beda. bunga beda. Bunga beda. Tuh, ini aku belum. Oh enak. Menyempurnakan kejutannya, Anggia diminta melakukan potong kue. Mungkin sebuah hal sederhana dan mungkin hanya sebuah kejutan kecil saja. Akan tetapi penuh makna dan efeknya sangat besar. Karena ternyata sudah sekian tahun Agus dan Anggia lupa hal-hal kecil seperti ini. Di usia ke-11 tahun perkawinan mereka, Agus dan Anggia ingin bisa menjaga mahligai rumah tangga sampai maut memisahkan. Mereka ingin bisa menyaksikan putri tunggalnya, Keira, sampai berkeluarga. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Nonton apa? Oh iya. Ini ulang tahun pernikahan kita yang ke-11 dari 2005 sampai 2017. Ya, mudah-mudahan terus bisa sampai selesai. Ya, sampai Keira punya suami nanti, punya anak. Insyaallah amin. Dalam hatiku terukir namamu, jangan kau ragu takut aku pergi darimu. Kehidupan rumah tangga Ola Ramlan dan Muhammad Aufar Hutapea suaminya sempat jadi sorotan. Belakangan beredar kabar tak sedap tentang Ola yang sempat berseteru dengan seorang perempuan bernama Nita di sebuah kafe. Tersiarnya kabar itu memunculkan spekulasi kalau Nita adalah wanita idaman lain atau Will dari Aufar suaminya. Hembusan kabar rumah tangganya dengan pengusaha muda itu kian bertambah kencang dengan postingan Ola tentang sosok suami di Instagram pribadinya. Postingan yang dilakukan Ola banyak mendapat komentar dari netizen jika dirinya tengah mencurahkan isi hatinya terkait kemelut rumah tangganya dengan Aufar. Namun, ada pula yang menyikapi postingan tersebut sebagai nasihat bagi suaminya. Sabtu kemarin, Ola dan Aufar mencoba menjelaskan tentang rumah tangga mereka. Satu, aku nggak curhat, ya. Itu harus aku konfirmasi, aku nggak curhat. Aku posting tentang suami itu adalah sebenarnya nge-repost dari pet. Aku punya pet, di pet itu kan kadang-kadang kita ada kata-kata bagus. Kita nge-repost. Yang aku malah kemarin tuh sempet aku gini, nih gue mau posting kata-kata tentang suami nih, gue takut nih haters rese gitu. Ternyata malah media yang menganggap aku nggak nyangka gitu, malah media yang menganggap ada apa-apa, terus kemudian ada memang kebetulan ada kisah lah, waktu ada kisahnya disambung-sambungin, padahal nggak ada apa-apa, memang aku lagi nge-repost aja soal si tentang suami itu, tapi kata-katanya bagus. Saya alhamdulillah udah mau 5 tahun nikah nggak pernah berantem, nggak pernah ribut kecil.
Ola dan Aufar tak menutupi bahwa dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Yang terpenting bagaimana pasangan selebriti itu mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang menghampirinya. Namanya rumah tangga pasti ada up and down, tapi gimana kita menyikapinya aja. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh atau gimana ya santai-santai aja. Kalau kita nggak ada apa-apa ya, kalau kita nggak ada apa-apa gitu. Yang mana? Tanya aja, coba tanya. Kalau emang nggak ada apa-apa, jadi santai. Bilang saya punya pet, tapi nggak punya pet. Jadi Aufar sendiri kan memang nggak main sosial media apapun selain Instagram. Siapa ya, cewek atau siapapun yang ngaku-ngaku atau kayak gimana atau kegeeran, itu haknya dia. Ya kan? Yang jelas nggak punya pet. Yang jelas kan, suami saya nggak ada apa-apa. Kabar tak sedap yang tengah melingkupi rumah tangga bukanlah yang pertama kali. Sejak menyatukan cintanya dalam ikatan pernikahan pada 20 Desember 2012, rumah tangga Ola dan Aufar kerap dihantam kabar tak mengenakan. Lantas bagaimana sikap Ola dan Aufar menyikapi kabar tak sedap tentang rumah tangga mereka? Ya pokoknya namanya rumah tangga pasti ada lah yang iseng. Kan gimana saya nanggepinnya? Kalau saya nanggepinnya sebagai biasa-biasa aja ya nggak akan terjadi apa-apa. Karena saya juga dari dulu punya sahabat laki-laki banyak. Aufar juga banyak teman laki-laki, banyak teman perempuan gitu. Dan ya kalau misalnya kayak gitu mah biasa-biasa aja sih. Insya Allah kita nggak ada apa-apa kan. Kita ini kan sebagai suami istri kan ingin menyempurnakan ibadah kita dengan menikah. Terus kemudian saya pengen nanti di akhir nanti Aufar menjadi yang membukakan pintu surga buat saya. Kalau dia aneh-aneh ya udah. Di kesempatan kemarin, Aufar sempat mengungkapkan tentang Ola yang suka memeriksa ponsel pribadinya. Lantas bagaimana sikap Ola menyikapi curhatan suaminya di hadapan awak media? Baru bangun saya nyari handphone, taunya udah dipegang, udah dicek lah. Saya bingung lah, tiap hari tuh. Aku sebenarnya ngecek handphone tuh kalau aku sih tahu suami aku kayak gimana. Yang aku nggak tahu kan perempuan-perempuan sana. Sebenarnya ngecek handphone tuh gue yang lagi ngincer nih cewek-cewek siapa aja. Ini nanti gue samperin ke rumahnya. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam